dalam konteks pasar pemilih kita, itu yang diuntungkan juga Ganjar dan Anies. Akan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Anies, kemungkinan elektoral di Sulsel itu bagus. Sampai saat ini tidak ada keraguan Partai Demokrat terhadap sosok Anies. Kalau berhead to head dengan Pak Anies, maka kubu Pak Ganjar juga masih di Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini ibaratnya adalah kelompok non-blok gitu. Oke, selamat siang pemirsa Fajar dimanapun berada. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita berupa meja redaksi Fajar, kegiatan rutin yang kami angkat untuk mengulas hal-hal dinamis yang terjadi di Republik ini. Nah, pada momentum kali ini kita akan membincang bersama terkait dengan persaingan dan dinamika Pilpres 2024 yang sejauh ini sudah mengerucut pada 3 kandidat. Ini mengerucut ya, bukan berarti penetapan belum. Sebagaimana yang tadi Pak Iqbal sebut. Ya, belum ada calon yang resmi karena baru sebatas partai yang mengajukan. Tapi kalau melihat kekuatan politik yang ada saat ini, kemudian asumsinya memang ke arah sana bahwa ada 3 paket yang memungkinkan untuk muncul. Agak berat untuk munculkan paket yang keempat. Nah, di tengah-tengah kita saat ini, saya akan memperkenalkan dulu. Yang pertama ada Wakil Ketua Rumah Pemenangan Prabowo di Sulsel, Pak Muhammad Idris Rateh. Beliau juga Sekretaris Gerindra Kabupaten Goa, Pak ya. Selamat datang Pak Idris. Ya, terima kasih. Kemudian ada Ketua Bapilu PDIP Sulsel. Bukan Ideologi dan kaderisasi. Oh, Ketua Ideologi dan Kaderisasi PDIP Sulsel. Oke, Bapak Iqbal Arifin. Ya. Mohon maaf karena calon yang saya terima itu. Kemarin itu 20 tahun, sekarang berganti. Oh, baru diganti Pak ya. Oh, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Kemudian Ketua Bapilu Partai Demokrat Sulsel Andi Januar Jarudaris. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Salam buat pemirsa meja Fajar ya, redaksi Fajar. Dan satu yang hanya penengah dari perwakilan capres kita ada Pak Andi Ali Armonanto. Beliau adalah dosen di PC Punhas. Ini yang sering kalau Bapak baca politik ketika analisisnya biasanya ada salah satunya dari beliau. Oke, aplaus dulu untuk kita semua. Sebelum ke yang lain, saya mau ke Pak Prabowo dulu ini, Pak Idris dulu. 3 kali kalah, 3 kali belum berhasil, bukan kalah ya, 3 kali belum berhasil. Tapi kemudian keempat mau maju lagi nih kemungkinan, karena dari komunikasi politik yang terbangun ketika ketika kekuasaan ingin menawarkan dia 02, beliau dengan santun menolak karena partainya mengusung dia 01. Nah, sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan bagi Gerindra sendiri untuk tetap mendorong Pak Prabowo maju sebagai capres, Pak? Silakan Pak Idris Rateh. Baik, terima kasih. Jadi memang Pak Prabowo sudah beberapa kali ya ikut kontestasi politik dalam hal ini pemilihan presiden, dan insya Allah berdasarkan hasil putusan partai tahun 2024 ini Bapak Prabowo kembali kita dorong menjadi calon presiden di Republik Indonesia. Tentu ya persoalan kalah menang itu kan tentu nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Sehingga kalau kita berbicara kenapa harus maju lagi, ya kita lihat dinamika terakhir juga ini baik berlandaskan survei ya, misalkan Pak Prabowo hari ini sudah beberapa lembaga survei menempatkan beliau di urutan teratas, dan bahkan tren beliau itu agak naik ya, bergerak ke level positif. Mungkin itu salah satu indikator. Yang kedua tentu ya bahwa
itu menjadi putusan partai, dan kita harapkan tentunya ada partai-partai lain yang ikut menjadi punya persepsi yang sama dengan Partai Gerindra untuk menjadi koalisi kita untuk maju mendorong Bapak Prabowo sebagai calon presiden. Jadi beliau tentu kembali maju, benar-benar bahwa beliau ingin bagaimana mengabdikan dirilah untuk bangsa ini. Jadi bukan berarti bahwa beliau kejar kekuasaan. Buktinya juga kemarin beliau adalah rival kuat dari Bapak Presiden Joko Widodo, tetapi begitu ditawarin untuk pengabdian terhadap bangsa, beliau bersedia tanpa gengsi. Nah, itu yang selalu jadi persoalan juga terutama pendukung fanatiknya Prabowo dulu, Pak. Ketika mereka mengharapkan Gerindra oposisi malah bergabung ke kekuasaan, apakah itu tidak mempengaruhi nanti keterpilihan Pak Prabowo itu? Saya rasa tidak ya. Faktanya hari ini kan beberapa lembaga survei menempatkan Pak Prabowo Subianto sebagai di urutan teratas. Urutan teratas ya, paling fluktuatif di urutan kedua, mainnya di situ. Dan akhir-akhir ini hampir semua lembaga survei yang kredibel itu menempatkan bahwa Prabowo Subianto urutan teratas, sehingga kalau berbicara akan kehilangan elektoral, saya rasa tidak ya, karena prinsip beliau masuk sebagai menteri tentunya kalau tidak bisa berbuat 100% ya minimal di bawahnya, kira-kira seperti itu apa yang bisa diperbuat untuk bangsa ini. Oke, saya bergeser ke Demokrat ini, Pak Januar. Demokrat menjadi salah satu yang ikut mendukung Anies Baswedan. Dalam tanda kutip, sosok yang satu ini dikepung oleh kekuasaan, karena dua capres dari kekuasaan kan, mulai dari Pak Prabowo, kemudian ada Pak Ganjar. Di sisi lain, penentuan cawapres ini kan masih sangat alot di internal koalisi perubahan untuk persatuan. Nah, apa pertimbangan Demokrat, Pak, untuk mengusung Anies? Lalu bagaimana sebetulnya dinamika pembahasan cawapres untuk Anies itu, Pak? Silakan. Ya, tentu saja cita-cita Partai Demokrat perubahan dan perbaikan dan identitas itu ada melekat di diri Pak Anies Baswedan, sehingga Partai Demokrat sudah menetapkan Pak Anies sebagai calon presidennya, meskipun di sini saya belum mau berspekulasi tentang paketnya cawapresnya. Tetapi dalam updating di partai kami, kebersamaan yang hampir setiap saat dengan ketua umum kami itu tentu membangun sebuah atmosfer yang tentu mengindikasikan ke publik, mengindikasikan kepada seluruh jaringan Partai Demokrat bahwa untuk sampai sekarang bagi kami itu masih on the track semuanya. Sehingga yang kami tunggu memang ketika pasangannya dengan paket perubahan dan perbaikan ini, yang insya Allah juga kami berharap pilihannya jatuh kepada ketua umum kami, Mas AHY, itu akan memberikan penguatan elektoral kepada Pak Anies Baswedan. Nah, dari sisi perubahan dan perbaikan, identitas itu dianggap menjadi representasi pada diri Anies, karena meskipun sebenarnya Anies dikepung oleh dua kekuatan kekuasaan di sekitarnya, tapi kan kompetisi ini masih panjang. Kami juga punya kesempatan untuk membangun brand image yang cukup bagus, bukan hanya di tingkat nasional, tingkat regional, dan kami juga ya tentu mengandalkan komunikator-komunikator handal untuk bisa mempengaruhi seluruh pemilih yang ada di seluruh Indonesia, di Sulawesi Selatan dan di Kota Makassar dengan kecakapan masing-masing, saya kira. Dan mereview Pak Anies kalau dihubungkan dengan bursa calon presiden, ya tentu hubungannya adalah dia sudah berhasil memimpin mini Indonesia, di mana kemajemukan di ibu kota negara yang menurut saya juga kompleksitas masalahnya juga hampir sama dengan mengelola sebuah negara, dan beberapa juga dari DKI negara kecil berarti, Pak? Ya, DKI negara kecil. representasi dari sebuah mini Indonesia dalam mengelola kemajemukan di Indonesia. Ini bukan makar ya, sorry. Ya, karena ini bukan makar. memang ini bukan persoalan kecil, Pak Prof, ya. Mengelola 270 juta jiwa dengan geografis yang dipisah-pisahkan itu bukan semudah membalik tangan, sehingga dalam konsep perubahan dan perbaikan kami
itu tentu tidak juga semudah balik tangan, tetapi setidaknya komitmen dan kompetensi calon pemimpin kami ke depan ini mampu untuk menghadirkan ruang-ruang perbaikan di masa yang akan datang. Ya, setidaknya harapan masyarakat Indonesia sebagaimana yang dituangkan pada Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara kita menjaga konstitusi dan sebagainya bisa tercapai. Tapi ada fenomena Demokrat yang hadapi Pak, ketika Muldoko berhasil mengambilnya, Anies gagal maju. Ya, Bagaimana sejauh ini perjuangan? kami belum sampai ke tahap itu juga. Makanya saya bilang saya di sini bukan dalam konteks spekulasi. Saya hanya selalu mencoba untuk mendistribusikan informasi terkait dengan dasar hukum partai kami. Satu hal yang pasti, partai kami sudah menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Saya kira itu yang paling penting saya elaborasi dan coba untuk interaksikan dengan segmen regional dan lokal yang ada di Sulawesi Selatan ini. Sudah ada sekber sini-sini ya Pak Ya. untuk Pak Anies dari Demokrat? Belum, tetapi kan komunikasi dengan partai koalisi lainnya, dengan teman-teman di PKS dan Nasdem itu intens berjalan. Ya, kita juga mencoba untuk memetakan semua peluang Pak Anies di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, meskipun kalau kita bicara survei, saya kira nanti masing-masing juru bicara dari presiden yang hadir di siang hari ini bisa objektif, bisa subjektif. Tetapi saya kira yang paling utama kan ruang kompetisi masih panjang. Semua masing-masing nanti harus unggulkan dong produknya dengan tidak menjatuhkan yang lain. Itu yang paling bagus kan? Iya, level-level satu dengan yang lainnya diunggulkan dari sisi narasi-narasi yang lebih berkualitas supaya publik bisa. Wih, demokrasi sehat. Pak Iqbal, calon dari PDIP biasanya sangat rentan di Sulawesi Selatan Pak, kecuali ada orang Sulsel yang mendampinginya. Jokowi bukan presidennya orang Sulsel pada 2019 karena kalah di sini kan. Prabowo sebetulnya yang menang di sini. Terlepas apa faktor yang latar belakangnya, karena yang pasti saat itu calon PDIP kalah. Nah, untuk pemilu berikutnya ini kira-kira apa yang akan menjadi perhatian utama PDIP Sulsel untuk mendorong orang yang pure Jawa sebetulnya ini Pak? Maksudnya pure Jawa itu karena ya bisa jadi memang tidak ada lagi representasi timur bagi kita untuk mendampingi seperti dulu ada Pak JK masuk untuk menguatkan Jokowi di PDIP. Nah, bagaimana dinamikanya sekarang Pak? Iya, jadi sebelumnya saya tadi itu mengatakan bahwa belum ada calon presiden karena begini, kalau kita berdasarkan presidensial threshold baru PDIP yang ada calonnya. Karena tanpa koalisi kan bisa. Maksud saya baru PDIP yang pasti punya calon presiden, maju presiden. Karena belum daftar jadi belum Ya, calon. belum calon. Jangan mau datang pakai jauh nih. Terus Ditambah semua 28 tahun. kemudian menyangkut pertanyaan tadi itu bukan cuma PDIP yang kena juga dong, calon lain juga. Adakah calon lain ini orang Sulsel? Ya kan, seperti itu. Jadi dinamikanya lebih pada bagaimana memanage itu aja. Sebenarnya isu presiden kemarin kita tidak tarik dia berdasarkan konten lokal karena memang pemilihan presiden Indonesia, bukan presidennya Sulsel. Tapi kan Kayak tanggung jawab kita di laut. Itulah. Jadi mungkin Pak Prof lebih tahu tentang pokok-pokok teori politik. Kalau kita bicarakan ada berapa unsur, power, kekuasaan, distribusi, kemudian decision, negara tentu saja. Kalau orang bicara politik kan bicara state, negara. PDIP itu punya jargon, bagaimana kekuasaan kita rebuti dengan konstitusional. Tapi tidak sekedar jargon aja. Ada perangkat yang harus konsisten dengan itu. Tentu saja yang melaksanakan itu di lini depan itu adalah petugas partai. Tentu saja kalau kita bicara Pilpres di Sulsel, semua sudah kita brainstorming untuk semua kader-kader partai yang ada di Sulsel. Bagaimana memenangkan calon presiden ke depan. Tentu saja tahap selanjutnya kita akan berkolaborasi dengan relawan-relawan atau pendukung-pendukung dari calon presiden kita. Ini kan kita juga tidak tahu siapa yang menjadi wakilnya. Karena terbuka aja memang jadi faktor kita persoalan ini di Sulsel. Persoalannya karena ada sebagian masyarakat melihat bahwa
Sulsel ini agak apa namanya, agak identitas gitu, maksudnya ada beberapa daerah. Pak Ali mengakuinya. Ya, kita kemarin di Bulukumba terus terang aja ada satu Bulukumba itu kalah total karena memang itu tadi faktanya. Jadi bagi kami hanya persoalan manajerialnya saja. Manajerialnya ya ke depan tentu saja kemarin itu di periode kedua Jokowi kan kita kalah, di periode pertama kan kita menang. Karena ada JK. Faktor JK juga, faktor manajerial juga. Itu yang mesti digarisbawahi karena tidak bisa terlepas itu. Periode kedua kita kalah karena faktor manajerial juga. Ya. Nah, inilah yang kita akan coba susun kembali bagaimana strategi yang efektif untuk memenangkan calon kita. Tentu saja nanti kita berharap wakilnya itu ya bukan bilang bahwa kita maunya orang Sulawesi Selatan, tapi dia bisa acceptable, bisa diterima di masyarakat Sulawesi Selatan. Terutama mewakili KTI. Mewakili itu saja yang kami anut. Tapi tidak pun memilih calon wakil dari unsur itu tadi, saya kira PDI Perjuangan beserta partai yang insya Allah akan bergabung nanti dengan calon Bukan presiden. berarti terpaksa menerima Ganjar sebagai capres. Oh enggak, di PDI Perjuangan enggak. PDI Perjuangan saya kira kawan-kawan partai politik juga semua tahu itu. PDI Perjuangan menentukan sikap itu pasti komprehensif dan melihatnya secara holistik. Ya kalau kita bicara jujur, pasti ada pertanyaan, kok bukan Mbak Puan yang didukung? Itu. Kan seperti itu. Terah, Iya, kata bukan, Pak Ali, iya. terah. Bukan itu, karena memang PDI Perjuangan itu tadi jargonnya bagaimana merebut kekuasaan secara konstitusional. Tentu saja ada perangkat-perangkat yang harus kita konsisten di dalamnya, termasuk bagaimana menentukan calon untuk merebut itu, mempertahankan itu. Gerindra tadi berbicara survei Pak, bagaimana Ganjar di Sulsel? Internal mungkin secara Kalau di Sulawesi saya kira tidak ada kecap nomor 2 ya. Semua kecap pasti nomor 1. Iya kan? Tidak mungkin kita mensurvei calon kita berdua dengan satu lembaga survei. Iya. Kalau Bapak bicara begitu, bertanya begitu, itu pertanyaan retoris itu. Tidak ada jawabannya. Pasti di survei kami juga tinggi. Tidak mungkin lah, karena skala nasional juga belum ada yang melampaui Pak Ganjar sekarang untuk calon presiden. sudah ketemu Pak. Oke, langsung kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ini ke akademisi bagaimana melihat secara objektif permasalahan ini, dinamika ini. Dan ini kita berbicara konteks Sulsel dulu, dan KTI ya, karena Sulawesi Selatan ini adalah representasi KTI kalau bisa dikatakan begitu. Barometer politik Indonesia di kawasan timur itu ada di Sulawesi Selatan. Nah, Pak Ali, bagaimana sebetulnya melihat dinamika ketiga capres ini? Kita juga sering mengulas bagaimana kemungkinan ada was-was benar-benar Demokrat diambil alih oleh Muldoko, kemudian demokrasi akan terpolarisasi kembali hanya 2 capres. Apa yang sebetulnya kita dorong di Sulawesi Selatan ini agar pilpres ini berjalan berkualitas dan dinamika yang kita khawatirkan terkait identitas itu bisa agak berkurang, Pak. Silakan, Iya, Pak. yang pertama mungkin begini, identitas itu sesuatu yang melekat, walaupun sifatnya spasial. Dalam artian kemana konteks kita arahkan, di situ identitas muncul. Jadi kan misalnya saya bisa punya identitas sebagai bapak, sebagai anak. Satu sisi saya punya identitas sebagai dosen, satu sisi saya punya identitas lain, misalnya musisi dan segala macam, identitas suku dan segala macam. Nah, itu kemudian yang kadang-kadang susah kita bedakan gitu ya. Kita selalu melihat bahwa orang Sulsel ini primordialis gitu. Nah, padahal belum tentu gitu. Kalau kita perhatikan di 2019 cleavage-nya polarisasi politiknya itu kan bukan karena tarikan primordial gitu ya, tapi lebih ke tarikan agama, identitas agama. Dan kita tahu sendiri bahwa banyak daerah-daerah di Sulsel yang identitas agamanya sangat kuat. Bahkan di Jeneponto, Sinja itu tidak ada gereja di situ. Ya. Di Sengkang tarekatnya kuat. Hampir di tiap daerah ada pesantren-pesantren besar dan aliran-aliran tarekat.
Nah, kalau kita lihat pemilihannya kemarin kan itu lebih ke situ gitu. Saya memang misalnya oh iya karena Pak JK tidak berkampanye misalnya untuk Pak Jokowi, dalam tanda kutip tidak aktif berkampanye untuk Pak Jokowi, bahkan ada keluarganya yang mengkampanyekan Prabowo. Itu satu sisi saya bilang. Nah, kalau kita bandingkan kemarin identitasnya sama kok. Dalam sisi identitas itu sama. Kalau kita lihat identitas primordial, Ma'ruf Amin dianugerahi gelar Karengapa itu di Takalar, Sandi diakui sebagai keluarga Wajo, keturunan putra Bugis. Nah kadang-kadang kita terpaku pada kita hanya melihat konteks itu, ini karena Ma'ruf Jokowi bukan orang dari KTI. Sama Sandi juga. Ini Sandi itu lahir besar di Jakarta, kuliah di luar negeri juga. Jadi ini yang kadang kita memframing sesuatu tanpa memperdulikan konteks gitu. Padahal memang kemarin yang paling kentara itu cleavage-nya agama. Dan kalau kita bicara agama, salah satu wilayah yang paling religius itu Sulawesi Selatan. Artinya ini kan terulang kembali, Pak. Oh tidak, sekarang kan cleavage-nya beda. Kalau kita perhatikan media sekarang, sosial media sekarang, ada berusaha yang menyentil kembali identitas itu. Ada yang berusaha mengembalikan romantisme 212. Misalnya itu banyak. Masih ada kadron cebong sekarang. Iya, masih aja mencoba kembali. Tapi kalau kita lihat di sosial media itu respon rate-nya tidak setinggi sebelum-sebelumnya. Taruhlah 2 tahun, kita lihat 2 tahun sebelakang cleavage antara cebong dan kadrun itu masih tinggi. Tapi kalau kita lihat sekarang, seiring juga dengan menguatnya isu Anies menjadi bakal calon presiden, lalu Pak Prabowo, lalu Ganjar, ternyata cleavage-nya enggak ke situ. Gitu. Isunya sudah tidak ke situ lagi. Jadi emang basi, karena mau dipakai juga kan. Kalau kita masih pakai kadrun ini, kadrun cebong, maka Pak Prabowo dan Anies kadrun. Gitu. Ganjar cebong. Nah ini artinya cebongnya bertelur, jadi 2. Nah ini yang jadi masalah. Jadi itu frame pada saat itu, tapi frame yang muncul sekarang kan berbeda. Muncul misalnya ada yang Ganjar dan Anies itu lebih mencirikan diri sebagai sosok milenial, sementara Prabowo sendiri lebih menonjolkan sisi statesmanship-nya, kenegarawanannya. Dan itu yang bakal menjadi jualan tuh orang-orang yang kemudian lihat, oh ini Pak Prabowo negarawan sekali gitu ya. Demi negara dia bisa mengesampingkan egonya untuk menjadi oposisi, tapi lebih memilih untuk bekerja sama untuk mencapai dan pencapaiannya kan bagus sekali. Juga, Pak. Tujuannya cuma ngejar kekuasaan aja. Iya. Secara praktis. Secara pragmatis iya. Tapi kalau kita bawa ke bingkai ideologis, itu sosok negarawan sejati. Wih, aplaus dulu untuk iya kan? Terima kasih, Prof. ini bukan ini. Tapi kemudian kalau kita senang ini. kita lihat framingnya sosok Anies saat ini, Anies itu muncul dari tekanan kekuasaan. Iya. Gitu. Di Jakarta itu kan tekanannya luar biasa dan dia bisa memenangkan gitu. Iya. Jadi dia menjadi representasi pembaharu. Dan semua orang yang punya pikiran tentang perubahan pasti pikirannya ke Anies. Tapi di sini diserang terus dengan identitas agama, terus bawa agama, sampai sekarang masih ramai begitu. Iya, itu kan ulah basar seperti yang Anda bilang tadi. Nah, itu kita tidak bisa pungkiri. Iya. Tapi kemudian Anies ini merepresentasikan sebuah perlawanan terhadap kekuasaan. Ya. Iya. Sementara Ganjar itu lebih merepresentasikan kekuasaan yang stabil. Kalau kita mau kekuasaannya stabil, pilih Ganjar. Kalau kita mau membuat perubahan, pilih Anies. Tapi kalau kita mau punya pemimpin yang negarawan, pilih Pak Prabowo. Ini sudah melekat brandingnya masing-masing. Jadi kemudian itu tadi saya bilang akan susah lagi ditarik
cleavage-nya ke arah identitas. Nah, kemungkinan besar memang kedepannya yang akan terdorong itu rasionalitas. Bagaimana kemudian mereka mengungkapkan visi dan segala macam. Karena kita lihat juga framing yang dibawa oleh media-media mainstream juga lebih mengarahkan pemilih ke persoalan rationality. Ya kita tidak bisa pungkiri lah ada unggahan-unggahan di Facebook segala macam yang masih mencoba memframing dengan kadal gurun dan kereta cepat bohongan itu cebong, tapi saya rasa itu tidak mendapat respon yang bagus lagi. Dan ingat, hari ini juga perkembangan teknologi transfer informasi itu jauh lebih cepat dari 5 tahun yang lalu. Kita sudah berada dalam era big data di mana dengan cepat misalnya orang sudah bisa mengakses informasi. Taruhlah misalnya sekarang ada yang namanya artificial intelligence. Ketika saya ketik tolong buatkan saya makalah tentang Prabowo, itu tuh bisa dibuatkan makalah, dan makalah itu data-datanya sangat lengkap, sangat detail. Artinya pemilih sekarang itu lebih punya akses dan punya peluang untuk menjadi lebih cerdas ketimbang pemilih 5 tahun yang lalu. Dan juga tadi tarikan media tidak lagi mendorong ke arah politik identitas, tapi tarikan media sekarang saya rasa lebih membuka ruang untuk ke arah rationality, gitu, lebih ke arah political marketing yang lebih positif gitu. Oke, itu penjelasan dari Pak Ali. Kita akan jeda sebentar sebelum kita lanjut kembali untuk mempersiapkan kira-kira bagaimana tadi bahasanya Pak Ali marketing capres ini untuk di Selatan masing-masing ada 3 perwakilan, dan kemudian bagaimana mengurangi potensi pembelahan. Pilpres ini selalu membuat masyarakat kita gontok-gontokan, apalagi kalau cuma 2 sangat bahaya. Dan bagaimana mempakaikan waktu yang tersisa ini untuk mendorong figur masing-masing agar kita akan kembali lagi. Kita proses dulu. Kembali lagi ke Pak Idris Rate. Tadi plus minus dari sosok capres sudah disampaikan oleh Pak Ali. Ya, Pak Prabowo ada bagusnya, semua kandidat ada bagusnya. Terlepas kita belum membahas kurang bagusnya, karena sebagaimana permintaan Pak Januar, mari kita mendorong calon masing-masing dari perspektif positif yang mereka miliki. Nah, di sisa waktu yang tersisa, sebenarnya kalau kita menghitung hari, sosialisasi capres ini sebetulnya sudah sangat mepet. Maksudnya untuk mengejar elektorat yang benar-benar tinggi, itu butuh effort, kerja yang lebih keras untuk mencapai itu. Nah, di sisi lain, kalau misalnya Sulsel masih seperti 2019 di mana dinamika sangat kencang, ya kita tahu bahwa yang namanya serambi-serambi itu politik identitas agama sangat kuat. Sulawesi Selatan, Riau, Aceh kan, itu basis-basis sentimen agama yang cukup kuat. Nah, di Sulawesi Selatan bagaimana strategi Pak Prabowo? Karena masih ada nih sisa-sisa gatur melekat padanya. Bagaimana mengatasi itu, Pak? Dan strateginya untuk memakai sisa waktu ini? Iya, jadi kan begini. Iya. Kalau Pak Prabowo ini kan sudah teruji di luar kekuasaan, teruji juga dalam kekuasaan. Iya. Ya, kemarin waktu beliau oposisi, alhamdulillah Sulsel ini berhasil kita menangkan di angka 57% ya. Dari partisipasi pemilih kurang lebih 5 juta yang mengikuti pencoblosan. Dan dari 24 kabupaten kota kan 19
berhasil dimenangkan oleh Bapak Prabowo, dan kalau kita lihat 5 yang tidak berhasil dimenangkan, belum berhasil dimenangkan. Insya Allah 2024 kita akan menangkan kembali Kak Iqbal. Luar biasa demokratisnya beliau Pak. PDIP Jadi yang mengaminkan. yang kemarin itu adalah Toraja Utara dan Busua yang belum berhasil Bapak Prabowo Belum berhasil, bukan gagal Pak, belum ya, berhasil. dan ya tentu kan ya framing waktu itu kan jelas ya, dan tak usah diulang lagi. Insya Allah tentu kita akan siap menghadapi Pilpres 2024. Hari ini kalau sebenarnya kan sulit juga bahwa strategi apa yang harus dijalankan ketika lawan yang belum ditentukan, kan begitu. Nah itu kan harus jelas juga karena menjual dulu. iya, tentu ya hari ini marketnya bagaimana kita personal branding beliau seperti disampaikan Pak Prof tadi bahwa beliau adalah sosok negarawan, terus di lingkup pemerintahan kan beliau juga salah satu menteri terbaik ya kinerjanya selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saya rasa hal-hal itu yang bisa menjadi sebuah branding buat beliau, buat Bapak Prabowo Subianto, dan kami insya Allah tetap optimis bahwa Sulsel ini 2024 insya Allah akan tetap menjadi milik Bapak Prabowo, dan insya Allah kita berharap provinsi lain juga se-Indonesia secara nasional bisa kita menangkan. Menang semua di provinsi Pak. Tentu agak sulit juga 100 partai Pak. Yang penting kan persentasenya. Iya, yang penting kan target dulu Pak. Iya, kan hari ini misalkan PDI sudah mencalonkan ya, walaupun belum mendaftarkan, kan pendaftaran Oktober ya. Iya. Kan ini masih sibuk-sibuk orang buat caleg dulu. PDI sudah mengumumkan ada Bapak Ganjar, yang notabene tentu kalau kita berbicara identitas kewilayahan kan Jawa Tengah. Jadi kalau mau dibilang 100% agak sulit juga Pak, seperti itu. Yang penting kan persentase nasionalnya kita bisa Iya, seperti itu. Ya termasuk DKI lah beliau punya identitas kewilayahan. Kira-kira seperti itu. Iya, oke. Terima kasih Pak. Terus ke Pak Januar ini. Sebetulnya kita berharap masih ada efek SBY ya. Presiden kita di periode. Nah, bagaimana sebetulnya memanfaatkan kekuatan SBY itu Pak untuk mendorong peningkatan Demokrat dan juga keterpilihan capres usungan nanti. Bagaimana strateginya Pak untuk mendorong capres yang diusung Demokrat ini kemudian menang dan akhirnya Demokrat bisa kembali masuk ke dalam kekuasaan Pak? Khusus di Sulsel. Iya, SBY efek pasti ada. Cuma kan saya di satu ruangan dengan para kompetitor yang tidak mungkin saya terutama. Tapi disadari bahwa Pak Anies belum pernah melakukan sebuah kontestasi secara nasional. Jabatan-jabatan publik yang pernah dimiliki ya Menteri Pendidikan, lalu Gubernur DKI. Lalu yang unik sebenarnya kan Ketua Umum kami Mas AHY, meskipun memang Partai Demokrat legowo untuk memberi dukungan pencapresan kepada Pak Anies, tetapi harus diketahui bahwa Ketua Umum kami ini dalam beberapa survei ya dia masuk 5-6 besar lah selalu. Artinya apa? Seorang sosok AHY yang tidak melekat jabatan publik, hanya seorang ketua parpol. Itu yang saya maksud, dan ini belum dikapitalisasi untuk dilekatkan seperti apa potensi dan kontribusinya kepada publik Indonesia di masa yang akan datang. Nah, kami sangat berterima kasih sebenarnya dengan era digitalisasi saat ini. Saya kira hampir semua calon presiden informasinya sampai ke publik, sampai ke netizen. Persoalannya memang ada wise atau kebijakan untuk para netizen untuk lebih hati-hati dalam disrupsi informasi-informasi. Tugas kami lah semua yang mencoba untuk meluruskan kembali nantinya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Prof, kalau Pak Anies sudah diidentikan dengan perubahan dan menjawab harapan-harapan. Tetapi kan di luar sana ada juga yang coba untuk mengidentitaskan kami berada di antitesanya Pak Jokowi. Padahal publik tidak tahu, pemerintahan itu kan berkelanjutan. Kalau tadi Kak Iqbal bilang kita diikat oleh konstitusi, berkelanjutan sebuah negara state itu diikat oleh konstitusi, sehingga
kami juga harus tunduk kepada semua rencana-rencana pemerintah sebelumnya. Kan kita diikat oleh rencana pembangunan jangka panjang dan sebagainya kan. Jadi sebagai institusi politik, pilar demokrasi dan salah satu wadah konstitusi, wajib untuk kami tunduk terhadap. Intinya semua untuk perbaikan-perbaikan. Ya, harapan kami sebenarnya dengan saluran-saluran digital, informasi keunggulan, ini kan kita bicara keunggulan, dengan tidak merendahkan atau mencari salah yang lain-lain. Kami mencoba setting hal seperti itu di Sulawesi Selatan. Bukan hanya Partai Demokrat, tetapi teman-teman juga di partai koalisi lain, PKS dan Nasdem. Ya, masing-masing kami akan rekonsolidasi kembali untuk bisa menghadirkan jaringan-jaringan, dan jaringan inilah yang mencoba untuk mengantarkan nanti persepsi Anies dan calon wakilnya nantinya kepada publik yang ada tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi di Indonesia Timur, karena selalu dikatakan Sulsel merupakan representasi Indonesia Timur, meskipun secara kuantitas itu jauh sekali dengan jumlah realitas pemilih di Jawa. Tapi setidaknya kami juga merujuk kepada pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia, di mana Sulawesi Selatan memiliki peranan penting dalam mengontrol pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Bukan, wilayah timur Indonesia. Sulsel selalu berkontribusi hampir 40%, 36 sampai 37. Sehingga agregasi itu yang menjadi inspirasi dan ilustrasi kami dalam menyampaikan informasi tentang keunggulan calon presiden Partai Demokrat dan koalisinya kepada publik yang ada di Sulawesi Selatan dan di Indonesia Timur. Oke, ke Pak Iqbal. Pak Ganjar relatif tokoh yang baru mau dijual di Sulawesi Selatan, Pak, ya, karena secara jabatan publik mungkin pernah di DPR, kemudian kan gubernur. Tapi dalam konteks Sulawesi Selatan, kita berbicara Sulawesi Selatan ini, konteks Sulawesi Selatan ya belum ada ikatan yang benar-benar dengan masyarakat di sini. Beda kalau Anies pernah menteri yang bahkan pernah datang ke Pajar sini, wawancara khusus, pernah membangun jaringan Indonesia Mengajar, dan pada demo 212 itu kan banyak pendukungnya Anies di situ. Nah, bagaimana mengkanter ini, Pak? Maksudnya kekuatan-kekuatan yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh kubu Ganjar menjadi kekuatan dirinya. Silakan, Pak. Ya, jadi kan saya sepakat dengan Pak Janwar tadi, kalau bicara tentang strategi kan tidak mungkin kita buka kartu truf di sini. Ya. Cuma memang apa namanya saling berbagi kan, namanya demokrasi, Pak. Sedikit sentuh saja. Demokrasi itu semuanya berhak. Cuma memang ya mungkin itulah kelebihannya kalau yang memimpin adalah seorang perempuan. Ibu Ketua Umum selalu menjelaskan atau memberikan kita warning bahwa ingat, instrumen dari inner circle politik itu adalah partai politik. Tapi perilaku politik, atau kalau kita sepakat perilaku politik adalah demokrasi, subjek-objeknya itu adalah rakyat. Itu yang jadi brainstorming beliau. Nah, kemudian diterjemahkan kita di Selatan oleh Ketua DPD Pak Haji Ridwan Mitri. Ingat, kita bisa melakukan penetrasi tentang partai kita, tapi buat juga pembelajaran politik kepada masyarakat. Misalnya bahwa Anda punya hak dan kewajiban. Kemudian perangkat-perangkat tentang Anda pahami kewajiban Anda. Tadi Prof sudah jelaskan bahwa kita era modernisasi digital. Lalu kita akan terangkan bagaimana sih perilaku yang harus Anda munculkan ketika ada pesta demokrasi seperti ini. Makanya calon dari PDI Perjuangan ini kita tidak harus melihat bahwa orang ini pernah itu di Sulawesi Selatan, tidak. Kita berharap bahwa acceptable calon kita itu memang acceptable, yang tidak tidak diatur dari awal, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya ada beberapa calon pernah ngikut di sini, pernah ngikut di sana. Artinya orang benar-benar menerimanya. Iya, menerimanya secara sadar dan dengan cara berpikirnya bahwa seperti ini. Tentu saja kalau Pak Prof tadi bilang bahwa Ganjar ini mewakili pemerintahan yang stabil, saya kira itu juga bagus menjadi jargon kami nanti. Iya, karena kalau pemerintahan stabil, siapa yang tidak mau pemerintahan stabil? Ya kan?
pasti semua mau pemerintahan yang stabil. Bahwa ada perubahan yang bisa kita lakukan, saya kira pemerintahan Jokowi juga ini kan bukan pemerintahannya PDI Perjuangan PDIP secara keseluruhan. Waktu Demokrat berkuasa, PDIP tidak mau pemerintahan stabil. Iya kan mengambil. Turun demo. Oh enggak, kita menjadi oposisi itu bukan berarti tidak mau pemerintahan stabil. Menjadi oposisi yang membangun konstruktif itu mengingatkan. Bukan yang ya seperti negara-negara lain ya. Kalau kita tidak, kalau memang benar-benar, kalau tidak ya kita baguskan di legislatif, DPR tentang kebijakan itu. Jadi saya kira kami untuk Ganjar di Sulawesi Selatan peran-peran itu tadi yang kita akan anukan ke masyarakat. Bahwa calon kita itu adalah pilihan yang tentu saja tadi Pak Pro bilang tadi mewakili dari pemerintahan yang stabil, ditambah dengan menjelaskan ke mereka bagaimana pencapaian pernah dibuat oleh Ganjar sebagai gubernur secara pribadi ya, secara pribadi. Tentu saja itu yang menjadi salah satu jargon kita nanti dalam bagaimana solusi ini. Tapi saya kira Khususnya spesial Pak, datangi pertama kali oleh Ganjar untuk konsolidasi capres. ya seperti konsolidasi capres dengan PDI Perjuangan itu konsolidasi internal itu, bukan untuk masyarakat. Untuk pertama kali dia datang. Kan? Saya kira itu juga selain itu kan dalam rangka pertemuan kalau tidak salah ya. Ya, Seluruh hari apa itu ya? Hari ada juga Pak Iqbal waktu itu. Hari otonomi daerah ada juga. saya kira itu Pak. Kalau Tapi tidak ada fotonya, saya lihat di frame. iya. Oke, Pak Iya. Iqbal, terima kasih banyak. Nah, kembali ke Pak Ali. Ini ada beberapa penjelasan masing-masing. Tentu tidak ada kecap yang nomor 2 sama nomor 1. Nah, kira-kira plus minus dari ketiga sosok ini bagaimana akademisi melihatnya, dan untuk menutupi kelemahan-kelemahan itu apa yang mesti dilakukan Pak? Ya, saya mulai dari ada sebuah survei dari Litbang Kompas yang menyatakan justru di akhir-akhir ini kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi itu meningkat pesat. Hasil akhir yang survei terakhir itu menunjukkan 75,sekian%. Dan itu rekor tertinggi sejak 2014. Sejak periode pertama sampai periode kedua. Artinya apa? Ada 2 calon presiden yang bakal menikmati kepuasan publik itu. Karena dalam teori demokrasi, kalau publiknya puas, maka publik itu akan mengkonversi kepuasannya menjadi dukungan. Ya, setidaknya teorinya bilang begitu. Artinya apa? Dan dalam sosok pemerintahan itu ada 2. Ada Ganjar dan ada Prabowo. Karena keduanya berada dalam satu circle yang sama, tentu saja asosiasi terhadap pencapaian Jokowi bisa diklaim oleh Pak Prabowo, bisa juga diklaim oleh Ganjar, walaupun bisa dikatakan ya anak emasnya Ganjar. Tapi Pak Prabowo juga bisa mengklaim bahwa dia berkontribusi di situ, dan ini kemudian yang memberi penguatan kepada dua-duanya. Terus Pak Kapsa soal anak emas tadi, bukannya selama ini Jokowi juga mengendorse Pak Prabowo, bahkan pernah kan Prabowo terus yang jadi, seolah Ganjar sudah tenggelam ini ketika belum ada kepastian dari PDIP, Prabowo terus mengendorse, menjual menterinya tuh. Ya, yang fotonya Pak Sahrul tidak diajak foto itu ya. Saya sekali pakai nama Pak Sahrul tidak ada di frame itu di antara semua foto-foto yang. Tapi kan ada Pak Ganjar di situ. Nah, Tapi ya, gimana itu Pak? Lanjut. nah itu tadi bahwa kedua-duanya akan mendapatkan legacy dari rezim ini. Nah, satu keunggulan Pak Prabowo bahwa setengah badannya di rezim ini, dan setengah lagi juga badannya masih menyimpan kekuatan-kekuatan elektoral yang lama Di masyarakat oposisi. iya. Dan orang menunggu gitu sosok tegas seperti Prabowo untuk menyelesaikan masalah Papua misalnya. Ya, sosok tegas seperti Prabowo untuk bilang tidak pada tekanan-tekanan ekonomi yang dilakukan luar negeri. Nah, keuntungan ini yang akan dinikmati Prabowo. Satu sisi dia mendapatkan keuntungan elektoral karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap rezim Jokowi ini
lumayan bagus, dan ini juga bisa di-share kemudian digabungkan dengan potensi-potensi elektoral yang dia miliki sebelumnya. Dan inilah yang menyebabkan kemudian dalam beberapa survei yang kita anggap objektif, Prabowo masih leading tipis, walaupun sekali-sekali disalip oleh Ganjar dan sekali-sekali disalip oleh Anies. Karena kan fluktuatif, karena ekspresi orang itu based on issue. Ya, isu apa yang terdekat pasti berubah preferensinya gitu. Nah, taruhlah misalnya setelah diumumkan sebelum Lebaran, 1 minggu itu kemudian surveinya Ganjar meledak, tapi setelah itu langsung dia salip semua. Setelah itu mulai stabil lagi, ya. Belakangan kemudian setelah diumumkan tingkat kepuasan pemerintahan, Ganjar dan Pak Prabowo naik, dan bahkan Pak Prabowo lebih di atas sedikit. Nah, kita tunggu momen kira-kira apa yang bisa membuat Anies juga kemudian mendapatkan momentum-momentum seperti itu. Jadi ini masih sangat fluktuatif. Di sisi lain misalnya dalam konteks pasar pemilih kita, itu yang diuntungkan juga Ganjar dan Anies. Ya, kita mengalami booming demografi di mana hampir 60% pemilih kita atau sekitar 60% pemilih kita adalah pemilih milenial. Ya, yang berusia 17 sampai 40 tahun, yang akrab dengan teknologi. Kita tahu bahwa mainannya Anies dan Ganjar ini di sini. Ya, preferensi publiknya juga apa yang ditampilkan ke publik. Anies menonjolkan sosoknya yang cerdas, lulusan Amerika, ya, walaupun sama-sama di UGM, gitu ya, S1-nya, tapi Anies S1, S2, S3-nya di Amerika. Ganjar lebih menonjolkan sosok simpatiknya yang dekat dengan masyarakat. Ya, senyumnya Ganjar itu kan, kalau satu kali senyum itu cewek-cewek itu kelepek-kelepek gitu, kayak mirip Pak Andi Januar. Jadi nah yang sosok-sosok begini ini yang digemari oleh milenial. Saya tidak bilang Pak Prabowo digemari oleh milenial, tapi kira-kira Pak Prabowo itu diidolakan di orang yang lahir tahun 80 ke bawah. Baby boomers. Ya. Baby boomers. Iya, baby boomers, benar. Nah, atau taruhlah generasi Z lah, ya, yang lahir antara 80 dan 90. Tapi kemudian yang lahir tahun 2000 itu tidak ngerti siapa ini Pak Prabowo. Yang dia ngerti, orang ini masuk 3 kali tidak pernah menang, mau maju lagi. Tapi kalau orang tahu ceritanya, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, kemudian masing-masing punya segmen yang berbeda, yang bisa mereka garap dan bisa mereka optimalkan. Ya, Pak Prabowo tadi dengan segmennya, ya, lalu kemudian Pak Ganjar, lalu kemudian Pak Anies, masing-masing punya segmen. Nah, yang menentukan kemudian nanti adalah pertama brandingnya. Ya, seperti tadi yang saya bilang, branding yang dilekatkan apa. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana calon presiden ini bisa berintegrasi dengan partai-partai pendukungnya. Dan itu harus sampai ke lokal. Gitu ya. Kita tahu salah satu misalnya penyebab kekalahan Jokowi di Sulawesi Selatan karena ada partai pendukungnya yang tidak betul-betul bekerja. Ya. Partai tergantung dengan partai juga ini. Nah, itu bagaimana dia berintegrasi dengan ini, karena kan pemilunya dilakukan secara serentak, sehingga kemudian kalau caleg ini juga bergerak mengkampanyekan, bisa dipastikan ada efek resiprokal yang mereka dapat. Artinya apa? Mereka dapat Anies efek, mereka caleg ini dapat Anies efek, dapat Prabowo efek, dan dapat Ganjar efek. Tapi di sisi lain, Ganjar efek itu bisa lebih dimasifkan lagi dengan marketing politik yang dilakukan oleh partai-partai. Jadi hubungannya akan menjadi sangat resiprokal, ya. Nah, ini yang
yang kedua tadi political branding dan segala macam, dan yang terpenting adalah strategi marketingnya seperti apa gitu ya. Bagaimana memanfaatkan sosial media, bagaimana memanfaatkan sosok-sosok influencer, dan bagaimana memanfaatkan Thomas gitu, tokoh-tokoh masyarakat, karena masih ada masyarakat kita ini yang sangat bergantung dari opini tokoh masyarakat ya. Dan di beberapa wilayah yang mungkin coveran informasinya belum cukup bagus, itu yang berperan menjadi opinion leader itu tokoh masyarakat. Nah, sementara kita di Makassar ini kan punya banyak pilihan informasi, punya banyak referensi, sehingga tidak harus tergantung pada tokoh masyarakat. Tapi di wilayah-wilayah misalnya, atau misalnya ada orang-orang yang memang menjadi penyebar informasi, itu di wilayah pegunungan itu salah satu sumber yang menyebar, ini saya bocorkan aja lah strategi ya, salah satu orang yang berperan menyebarkan informasi itu Indok Botik, karena dia datang dari satu pesta ke pesta yang lain. Iya. Bukan kepala desa, Pak. Hah? Kepala desa. Oh, kepala desa di desanya. Kalau Indok Boting itu bisa beberapa kecamatan gitu. Makanya baik-baik sama penjara. Dilakukan oleh partai-partai itu. Bukan bocoran. Belum ada Pak, Indok Boting pakai orang-orang. Ya paling di TV kartu nama ya. Rata-rata Tapi pakai baju merah. tapi itu tadi bagaimana kemudian partai mengoptimalkan tiap segmen pemuda itu biasanya lebih ke segmen digital, lebih masuk ke wilayah komunitas. Sementara di wilayah pedesaan, masyarakat yang masih tradisional itu opinion leadernya masih sangat ditentukan oleh patron setempat, ya, tokoh-tokoh masyarakat setempat. Nah, kalau ini kemudian bisa dioptimalkan, ya tentu saja ini akan menjadi sebuah gerakan politik yang masif. Artinya memang persoalannya di tiga hal ini gitu. Secara objektif, Prof, branding dari tiga figur capres ini, yang sejauh ini lebih efektif komunikasinya siapa? Saya rasa semua komunikasinya efektif. Saya tidak tahu kenapa belakangan Anies ini sangat irit bicara, gitu ya. Tapi kemudian saya mencoba mempelajari misalnya pidatonya, gesturnya, ternyata dia mencoba membangun sebuah branding tersendiri gitu, dengan memperlihatkan sosok cerdasnya ketika ngomong yang berguna saja. Itu yang muncul. Sementara Ganjar sendiri lebih memperlihatkan brandingnya sosok yang rajin menyapa. Ya, sementara Prabowo itu memperlihatkan bahwa dia orang yang berwibawa, gitu. Jarang dia jarang berbicara, tapi orang-orang di sekitarnya yang banyak berbicara tentang menerjemahkan apa yang dipikirkan Prabowo. Ini kan model-model komunikasi model-model komunikasi juga, komunikasi massa, komunikasi politik yang kira-kira ingin ditonjolkan sebagai brandingnya masing-masing. Sampai sekarang juga kita belum bisa mengukur, karena survei kita itu yang dia ukur elektabilitas di sementara misalnya kalau survei di Amerika itu sampai warna bendera partai ya, menghadap kiri kanannya fotonya, sampai kemudian gaya bahasanya itu disurvei semua, bagaimana publik paham tentang bagaimana publik menilai tentang gesturnya dan segala macam, sehingga memang data-data mereka lebih lengkap. Sementara kita itu hanya diberi angka-angka yang juga masih jadi sumber pertikaian. Tapi ya saya rasa untuk saat ini kira-kira peluangnya masih sama lah ya. Termasuk juga efeknya kan ini kan baru mulai dan juga belum ada langkah. Tidak ada yang marah, Prof, kalau misalnya ada. Enggak juga. Saya memang melihatnya seperti ini. Persaingan kali ini persaingan ketiga orang ini akan sangat ketat. Gitu ya. Tapi saya juga masih menduga-duga, masih membaca, karena ini kan partai-partai bawah ini mengalihkan perhatian sebenarnya. PKB, P3, Golkar ini mencoba mengalihkan perhatian, sehingga kadang-kadang kita lepas pantauan terhadap Prabowo dan Jokowi.
jangan sampai misalnya akhir-akhir ada konsolidasi ini bergabung kedua ini Ganjar dan Prabowo ini sudah memang mungkin kan itu Pak Ali untuk ya sangat memungkinkan. pertimbangannya? Ya mereka berada dalam satu circle. Iya. Dan satu lagi saya mau cerita tentang Prabowo. Prabowo ini di momen ini Prabowo maju sebagai calon presiden itu sangat bagus. Tapi mundur dan menjadi negarawan teladan itu juga akan memperbesar citra politiknya, memperbesar Prabowo efeknya. Tapi menguntungkan Pak Iqbal dong. Ya, Menguntungkan Pak Iqbal. ya belum tentu. Itu kan menguntungkan secara elektoral. Iya. Politik itu kan persoalan distribusi. Ya, salah satu yang diurus politik persoalan distribusi sumber daya, distribusi kewenangan dan ya siapa mendapat apalah. Pak Iqbal, Gitu. kira-kira membahas tadi ini, lanjut dari yang Pak Ali tadi. Sebenarnya bagaimana sosok paling ideal untuk Pak Ganjar ini pendampingnya? Adakah kira-kira kontribusi yang bisa diberikan oleh PDIP Sulsel terkait dengan sosok cawapres? Iya, jadi memang Atau mau sekali Prabowo 02? persoalan wakil juga ini faktor yang menentukan karena lengkap ya. Seperti kemarin Pak Prabowo ketika Pilpres kemarin kita kan kalah di sini. Itu bukan juga semata-mata Prabowo-nya karena memang Pak Aniesnya yang begitu Pak Sandinya yang begitu aktif turun ke bawah dan ya itu tadi melakukan penetrasi ke semua elemen masyarakat. Kalau PDI Perjuangan sih Pak Ganjar sendiri kita tidak terlalu membuat prasyarat untuk menjadi wakilnya. Yang penting wakilnya itu bisa mampu menerjemahkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat keseluruhan, itu aja. Ya kalau memang jadi perwakilan, minimal kan ada aspirasi, diterima tidaknya ya namanya. ya aspirasi memang ada. Kita juga punya. Saya pikir itu sah-sah dalam politik. Pak Sandi. Kalau Sulsel, Iya. kita tidak pernah bicara tentang Pak Sandi. Oh. Kalaupun ada yang pernah kita tidak tahu itu. Iya. Ya karena kan kalau bicara siapa dong? kontestasi Siapa? Pilpres itu kan Off the record ya, domainnya siapa? DPP. Itu domainnya DPP. Yang jelas bahwa baru-baru ini kan kita ketahui P3 udah gabung. Iya. Ya kita lihat bagaimana perkembangannya. Sandi dong di sana. Nggak ngerti saya. Kalau Bapak yang bilang begitu mungkin aja seperti itu. Iya. Iya, Tapi kan iya. kalau ya misalnya kita berandai-andai, kalau Sandi nanti bingung Pak Prabowo, pasti akan pecah juga. Kalau saya kira misalnya Sandi yang dipilih menjadi pasangannya Pak Ganjar, itu hal yang menarik bagi Sulsel. Kita tidak begitu kerja keras di Sulsel. Oke. Kalau Pak Sandi. Tapi siapapun sebenarnya wakilnya, bagi kami Ganjaris atau orang yang mendukung Ganjar, partai mendukung Ganjar, semua tantangan itu kita akan lewati. Iya. Saya kira itulah kesiapan partai politik, itulah konsekuensi yang diemban oleh. Terus kalau Pak Prabowo 02? Tanya beliau, bukan tanya Iya, saya. bagaimana peluangnya bagi PDIP di Sulsel, Pak? Kalau peluangnya bukan tanya ke kami, tanya ke beliau. Iya, kalau Peluang elektorat ini maksudnya. saya kira semua, bahkan dengan siapapun, bahkan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Anies, kemungkinan elektoral di Sulsel itu bagus. Iya. Iya, bagus. Bagaimana? Kira tidak jadi persoalan. Dari kubu Gerindra bagaimana, Pak? Apakah memang mau mundur sebagai negarawan sejati? Ya, jadi Mempersilahkan kepada yang begini, lain. sampai detik ini kan Karena tapi saya tidak elok kiranya kalau saya menerangkan Pak Prabowo di depan beliau. Biarkan beliau saja. Kalau kita berdua mari. jadi begini, Ya, lanjut. sampai detik ini kan tidak ada kubu kami berpikir ke arah sana dan kita juga masih berpegang teguh terhadap hasil Rapimnas Partai Prabowo Gerindra capres. yang memutuskan bahwa Prabowo calon presiden dari Partai Gerindra. Jadi intinya belum ada kepikiran ke sana, apalagi ya hari ini lembaga survei itu kan menempatkan Pak Prabowo teratas ya, menempatkan teratas, dan bahkan analisa kami kalau ketiga kubu ini
yang benar-benar maju, 3 sosok kandidat ini yang benar-benar maju. Kalau kita mengacu kepada peraturan kita bahwa untuk menjadi presiden itu kan harus 50+1. Dan kalau kita melihat fluktuasi kompetitifnya sebuah survei ini kan tidak ada yang Mencapai 50. iya, bisa memastikan posisi ke sana. Olehnya itu bahwa yang pertama tentu memang harus benar dan tepat memilih 02 wakilnya untuk bisa menopang ini kekurangan untuk bisa mencapai 50+1. Ya. Tetapi ada sisi lain yang dimiliki dan keuntungan menurut kami yang dimiliki oleh Pak Prabowo, bahwa dari 3 kandidat atau 3 poros yang digambarkan oleh publik ini, bahwa Pak Prabowo ini berada dalam penyeimbang, ya, berada dalam penyeimbang. Pak Prabowo Subianto ini bisa diterima oleh kubunya Pak Ganjar, juga bisa diterima oleh kubunya Pak Anies. Olehnya itu bila mana benar-benar, ya kita kan tidak tahu ini, pendaftaran saja belum gitu ya. Tapi bila mana bahwa benar-benar ketiganya ini yang maju dan kita mengacu kepada hasil survei sampai detik ini yang benar-benar fluktuatif, kompetitif dari awal sampai detik ini, bahwa kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Kemungkinan terjadi putaran. Olehnya itu, dan kami sangat optimis bahwa Pak Prabowo masuk di putaran kedua. Dan bila mana masuk putaran kedua, maka keuntungan elektoral yang paling bisa positif elektoral yang bisa didapatkan itu ada sama Pak Prabowo, karena simulasi-simulasi hari ini kan juga seperti itu, berhadapan head to head sama Ganjar, kubu Pak Anies masuk di Pak Prabowo. Kalau berhead to head dengan Pak Anies, maka kubu Pak Ganjar juga masuk di Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini ibaratnya adalah kelompok non-blok gitu. Kira-kira seperti itu. Pak, di Demokrat sendiri yang mengusung Anies, memang benar-benar Anies yang jadi cawapres ideal bagi Pak Anies itu, Pak? Atau ada ruang diskursus lain yang dibuka untuk mengelaborasi sosok yang lain, Pak? Itu sudah keputusan partai, mekanismenya sudah dijalankan. Demikian juga dengan rekan-rekan di partai PKS dan Nasdem. Ada hal konsistensi dan konstitusi partai kami harus jaga juga di mata publik. Dan sampai saat ini tidak ada keraguan Partai Demokrat terhadap sosok Anies. Meskipun dalam keseharian, kalau saya ditanya soal pasangannya, tentu saya subjektif di sini. Saya kira itu bisa dibaca oleh situasi ya Pak Ali. Tetapi apa yang saya mau katakan di sini adalah dari semua diskusi yang berkembang, ya memang kami sadari bahwa Pak Anies tidak memiliki privilege dengan kekuasaan saat ini. Tetapi justru di sini kan dari semua uraian, deskripsi, penetrasi, hubungan, circle dan sebagainya, kita ini lupa untuk memunculkan sebuah adu gagasan, adu konsep dan adu ide di masa yang akan datang. Kan sesungguhnya itu tujuannya. Dan ini yang sedang kami ramu sebenarnya di tingkat pusat, chemistry-nya ketemu dengan cawapres yang mana, yang mampu dan sebagainya, juga mendukung elektoral. Karena kalau soal menang, urusan membahas menang, ya tentu siapapun itu diskusinya pasti mempertahankan bahwa akan menang semuanya. Tetapi kami juga dalam posisi yang cukup rasional juga untuk terlibat dalam memberi edukasi ke publik bahwa sesungguhnya ini perang ide, perang gagasan, bukan juga karena kami harus mencari kelemahan, kesalahan pemimpin kekuasaan yang ada sekarang ini, tetapi kan konstitusi sudah ada semua row-nya di situ. Sumber daya negara juga sudah ada, penyelenggaraan pemerintah sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kami juga tahu di mana titik lemah untuk dilakukan perbaikan lalu perubahan. Publik juga belum tahu bahwa mereka berhak untuk naik taraf kesejahteraannya dengan kekuatan fiskal sekian, dengan sumber daya. Kan belum tahu semua publik ini. Inilah semua nantinya ya kami akan siapkan narasi-narasi yang kami sampaikan melalui digital dan secara luring dan daring. Saya kira perang narasi nanti akan kita coba kembangkan di sini, baik itu dalam diskusi-diskusi maupun penetrasi di masyarakat. Tapi ada asumsi Pak Janur terkait dengan Nasdem lebih diuntungkan efek ekor jas dari Anies ketimbang Demokrat. Betulkah seperti itu? Maksudnya lebih diuntungkan dari sisi ini yang agak sulit kalau rekan Nasdem juga dapat efek ekor jas.
Tetapi yang saya lihat memang sama-sama juga tetap terjaga levelnya di semua bursa survei. Ini susahnya karena banyak sekali hasil survei, jadi kan saya selalu menyebut objektif dan subjektif sesuai kepentingan saja. Kalau meramu kecerdasan saya itu lebih perasaan saya ya. Saya lebih berpikir lebih baik Pak Ahy yang jadi calon presiden. Tidak boleh mengintervensi. Karena kalau Pak Anies, aduh, gagasan apa lagi nih Pak Anies? Mudah-mudahan di medsos itu tidak berperang itu. Gagasan yang dia pernah buat, kecerdasan yang dia pernah buat, kemudian antitesis dari itu. Iya kan? Oke, kita break dulu sementara dan akan kembali ke segmen terakhir. Bagaimana membangun kedewasaan berpolitik di Selatan. Kita kembali sesaat. Aplaus dulu kita semua. Kita lanjutkan kembali meja redaksi di sesi terakhir. Pada segmen terakhir ini ada dua hal yang ingin menjadi penekanan pertanyaan saya kepada 4 narasumber di meja redaksi hari ini. Pertama, bagaimana membangun kedewasaan berpolitik warga Sulawesi Selatan di kubu masing-masing, dan dari akademisi melihatnya. Dan yang kedua, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada publik terkait dengan perjalanan Pilpres yang tidak lama lagi. Saya mulai dulu dari Pak Idris Rate, silakan Pak. Ya, selalu Prabowo yang pertama ini. Baik, terima kasih. Jadi saya rasa gini ya, artinya bahwa semakin banyak kandidat yang ditawarkan tentu itu semakin bagus buat masyarakat, karena ada alternatif ya, ada alternatif pilihan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik ya, seperti itu. Sehingga sangat menarik memang apa yang disampaikan tadi kawan kita dari Demokrat, bahwa memang yang harus kedepankan adalah adu gagasan, sehingga memang benar-benar masyarakat kedepannya itu benar-benar tahu bahwa bila ini yang nanti memimpin bangsa ini, negara ini, maka arah bangsa negara ini akan dibawa kemana gitu. Sehingga intinya kami setuju bahwa semoga memang bahwa kandidat lebih dari 2 lah, supaya masyarakat punya pilihan, dan tergantung masyarakat melihat mana yang benar-benar layak untuk menjadi pemimpin di negara ini dengan berbagai masing-masing ciri dan apa yang harus dia perjuangkan, seperti apa visi dan misinya yang harus ditawarkan di tengah-tengah masyarakat. Kita tak berharap tentunya seperti tenangnya debat hari ini, dan juga kita harapkan bahwa situasi ini juga menular kepada tengah-tengah masyarakat, bahwa yang memilih seperti biasa saja, silahkan memilih, dan semua keadaan dalam keadaan baik, tidak ada hal-hal yang tidak ada konflik yang sifatnya keras. Boleh beradu argumentasi kan boleh gitu, yang sifatnya kontroversi, tetapi jangan ada bentuk gesekan fisik di lapangan. Oke, lanjut ke Demokrat Pak, bagaimana pesan-pesan untuk publik dan mendorong mereka untuk dewasa dalam berpolitik? Iya, karena kami di Demokrat tidak sendiri, ada rekan PKS dan Nasdem, kami harus menemukan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan secara geopolitik dan demografi yang ada di Sulawesi Selatan ini. Meskipun dalam interaksi politik selama ini rekan-rekan dari Nasdem, Demokrat itu sendiri dan PKS sudah berinteraksi dengan dan tahu persis seperti apa karakter pemilih yang ada di Sulawesi Selatan. Intinya semua seluk-beluk kita tahu. Cuma kan kita akan mengusung sebuah produk, dan produk ini kami harus kemas baik-baik untuk bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Lalu masyarakat dihadirkan 3 informasi produk, tinggal masyarakat nanti yang menentukan mana produk-produk yang unggul, karena harus satu kan yang harus dipilih. Nah disitulah kami akan poles demikian rupa supaya representasi Pak Anies ini untuk sementara
ada di rekan-rekan Nasdem, Demokrat, dan PKS, sehingga interaksi-interaksi ke masyarakat yang merindukan sosok Anies, ingin mengetahui banyak terkait dengan Pak Anies, silakan hubungi kami di Demokrat, Nasdem. Kami akan memberikan informasi-informasi yang update. Kami akan memberikan informasi-informasi yang sifatnya perubahan dan perbaikan di masa yang akan datang. Jadi seperti itu kami di Demokrat. Siap. Pak Iqbal, dewasa berpolitik dan tidak lagi ada gontok-gontokan di bawah. Ya, secara sederhana sih bahwa masyarakat dalam hal ini semua segmentasi pemilih melihat bahwa ajang pilpres ini adalah bagian dari perilaku demokrasi, perilaku politik dalam hal ini demokrasi. Bahwa ini menjadi pesta politik kita dalam hal memilih presiden, tentu saja kita berharap bahwa masyarakat itu melihat secara jernih, tidak terpengaruh oleh persoalan primordial, persoalan dalam hal ini tanda kutip identitas, seperti identitas, bahwa yang akan jadi presiden adalah presiden semua masyarakat Indonesia. Apa yang menjadi keinginan masyarakat khususnya Sulawesi Selatan tentu saja juga menjadi bagian integral dari presiden yang akan jadi presiden nanti, calon presiden nanti. Saya kira itu, dan tentu saja kami berharap bahwa semua partai politik yang menjadi pengusung dari bakal calon presiden ini juga melakukan pembelajaran politik yang baik terhadap masyarakat. Betul. Apa yang kita laksanakan ini adalah pesta 5 tahunan, yang tentu saja kita tidak inginkan ada akses yang negatif ketika pasca pilpres ini. Kita berharap bahwa pilpres ini justru juga menjadi ajang bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat begitu pentingnya demokrasi. Demokrasi itu tidak melulu, kita bicara demokrasi bukan hanya bicara tentang demokrasi pada pendekatan dia sebagai tujuan, karena demokrasi sebenarnya bukan tujuan tapi demokrasi sebagai alat. Pemilu presiden ini adalah alat bagaimana kita berdemokrasi. Nah, kemudian ada persoalan di demokrasi itu, ada hal-hal pilihan-pilihan, ya tentu saja ini pilihan yang tidak bisa kita elakkan, bahwa kemudian pilihan itu harus kita pertahankan. Pertahankan. Ya itu juga bukan hal yang karena pasti pemenangnya adalah satu orang. Ya kalau kami sih semua segmentasi pemilih untuk Indonesia lebih baik pilih Ganjar. Ya. Masuk ini bareng. Ya. Saya kira itu. Kopi kan? Mungkin seperti itu. Oke. Masuk. Minum. Iya, Terakhir Pak Ali, bagaimana nih pesan-pesan kepada publik Pak terkait dengan kedewasaan berpolitik? Nah, saya ingin memulai dari filosofi pemilu. Pemilu ini ada karena perang yang diinstitusionalisasikan. Artinya semenjak kita menolak kekuasaan diwariskan, maka kita supaya mencegah di Eropa, supaya mencegah para klan ini saling berperang, maka mereka diajak untuk adu ide dalam pemilu, menjual calon-calonnya, dan sudah ada metodologi yang disajikan. Begini loh cara berpemilu yang baik, begini cara berdemokrasi yang baik. Nah, itu saja yang kita pedomani. Seperti tadi dia bilang Pak Andi Janwar bahwa ini adalah ajang untuk tarung ide. Ya, ini ajang untuk jualan kita. Yuk kita kemas jualan kita. Anggaplah bahwa pemilih ini adalah pembeli yang siap membeli jualan kita, sehingga jualan kita itu harus dikemas sebaik mungkin, dipilih dengan dari yang kualitas terbaik, lalu dikemas dengan sebaik mungkin dan dipasarkan dengan cara-cara yang elegan. Nah, kadang-kadang kan ini yang jadi masalah karena kita selalu menciptakan metode market yang biner. Berlawan-lawanan. Ya. Jadi kita memposisikan bahwa semua yang Jokowi bukan Anies. Semua Ganjar bukan Anies, semua Anies bukan Prabowo, dan semua Prabowo juga bukan Ganjar dan Anies, dan seterusnya gitu. Itu yang kita dorong, tapi tidak mengajak masyarakat untuk berpikir cerdas bahwa mereka ini sama semua. Yang membedakan mereka kemudian adalah visi misinya, ya,
apa yang akan mereka bawa Indonesia, mau mereka bawa kemana kita ke depannya. Kan mereka yang akan menjadi nahkoda gitu ya. Kalau nahkodanya bagus, awak-awaknya juga kompeten, maka kita akan terhindar dari badai. Apalagi di 2023 ini kita sedang menghadapi krisis global yang luar biasa. Sudah ada 2 negara bangkrut dan per hari ini Amerika terancam gagal bayar utang. Gitu ya. Sementara kemudian pertarungan antara Rusia Cina untuk mendapatkan hegemoni baru menggantikan Amerika itu membawa kita pada posisi yang tidak pasti. Apakah kita masih mau ke Amerika, masih mau ke Cina, kita mau menjadi negara yang besar sendiri, dan tentu kita mau yang terakhir ini menjadi negara yang besar, yang dihormati oleh negara-negara lain, bukan menjadi negara pengikut. Dan itu yang kita cari dari ketiga orang ini. Apa yang mereka tawarkan ke kita? Gitu. Bukan hanya menawarkan ayo gitu ya. Ayo kita busur dia karena dia bukan. Nah, ini yang ini. Jadi pemilu itu adalah ajang untuk berjualan ide. Ya, terima kasih banyak Pak Ali, Pak Iqbal, Pak Ari Prate, dan Pak Januar. Senang sekali bapak-bapak hadir di acara Meja Redaksi Fajar. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama bisa tercapai. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.